Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada seluruh peserta ngaji kitab Kaifa Nahtalif pada malam hari ini. Insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai kembali pertemuan kita setiap pekannya, yaitu ngaji kitab Kaifa Nahtalif di setiap malam Ahad. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan ikhwan akhwat seluruhnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat beserta hidayahnya sehingga kita semua di malam Ahad yang berbahagia ini bisa bertemu kembali di Zoom meeting untuk mengikuti ngaji kitab Kaifa Nahtalif, kitab yang disusun oleh Syekh Salman Al-Audah, dibersamai oleh Ustadz Denis Arifandi Pakisati. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, pemersatu umat Islam yang telah menyebarkan dakwahnya sehingga sampai kepada kita, yaitu Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ngaji kitab. Kita akan melanjutkan ngaji kitab Kaifa Nahtalif yang disusun oleh Syekh Salman Al-Audah, dibersamai oleh Ustadz Denis Arifandi Pakisati. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar beberapa hal, sudah disampaikan oleh Ustadz, khususnya berkaitan dengan hukukul muslim ala akhi, yaitu hak-hak muslim dengan saudaranya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan di bagian kitabnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat terusnya bisa mulai membuka kitabnya. Insya Allah akan kita mulai di halaman 28, yaitu di bab alwanu min mutafarruqil ummah. Alwan min tafarruqil ummah, warna-warna perbedaan umat. Kemarin sedikit saya ada satu hadis yang mungkin bisa untuk merefresh ingatan kembali kita terkait dengan kajian kemarin, yaitu ada satu hadis yang menjadi poin, yaitu matsalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad idastaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bil sahri wal huma. Sesungguhnya seorang muslim dengan muslim yang lain itu bagaikan satu tubuh. Muslim dan muslim lain dalam hal keimanan, kecintaan, dan seterusnya itu bagaikan satu tubuh. Kamasalil jasad idastaka minhu udwun, dan seandainya terluka satu bagian dari jasad itu, tada'alahu sairul jasadi bilhuma wasahr, yaitu seluruh bagian tubuhnya akan merasakan sakit dan perih juga. Maka dari itu persatuan umat itu bagaikan jasad, seperti jasad yang seandainya satu sakit maka sakit seluruhnya. Ini yang satu hadis yang kemarin juga termasuk di dalam bahasan kemarin, yaitu hukukul muslim alal akhi, yaitu hak muslim terhadap saudaranya. Baik, mari kita siapkan kajian untuk malam hari ini. Monggo kepada para peserta, ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk menyiapkan kitabnya. Mari kita buka ngaji kitab pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo selanjutnya kepada Ustadz Denis Arifandi Pakisati kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Akh Evan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du.
ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, bapak dan ibu, ya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini, ya, sebagaimana biasanya setiap malam minggu, ya, Sabtu malam, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada bersama-sama di ruang ini, ya, ruang Zoom, ya, ruang online, ya, digital, ya, majelis ilmu, ya, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjadi ruang untuk bertakarrub kepadanya, ya. Walaupun hujan, ya, mungkin agak deras di Jogja pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Ya, kita pada malam hari ini melanjutkan lagi pembahasan kita dari kitab Kaifa Nakhtalif yang ditulis oleh Syekh Salman Al-Audah. Ya, terakhir kita kemarin membahas tentang hukukul muslim ala akhihi, ya, hak seorang muslim terhadap saudaranya, ya, hak-hak seorang muslim terhadap saudaranya. Sekarang kita masuk halaman 28, ya, halaman 28 dari kitab kita. Silakan dibuka kitabnya, kitab PDF, ya, kalau sudah mendapatkan PDF-nya atau yang sudah mencetak, ya, silakan dibuka halaman 28. Kita masuk ke alwanun min tafarruqil ummah, ya, aneka ragam, warna-warni perbedaan, ya, tafarruq, ya, perbedaan yang ada di tengah umat, ya. Alwanun min tafarruqil ummah, warna-warni, ya, beraneka ragam bentuk dari tafarruq, ya, perpecahan atau perbedaan yang ada di tengah umat. Mari kita lihat kitabnya, ya. Min qira'atit tarikh, ya, min qira'atit tarikhi wa ru'yatil waqi'i, ya. Kalau seandainya kita berdasarkan bacaan terhadap sejarah, ya, dengan membaca sejarah, wa ru'yatil waqi'i, kemudian melihat realita yang terjadi, ya. Kita baca sejarah, kemudian kita lihat realita yang ada di tengah-tengah kita, ya. Fa inna hadzal jismal kabir, sesungguhnya tubuh yang besar ini, ya, tubuh yang besar di sini apa maksudnya? Ummah, ya, umat ini, umat Islam ini kan besar sebenarnya. Jumlah penganutnya aja miliaran, gitu, ya, miliaran. Kan dia disebut dengan fa inna hadzal jismal kabir, sesungguhnya tubuh yang besar ini, yaitu umat, yahfilu bi alwanin minat tamayuzi wat tafarruq, ya. Yahfil, dipenuhi, ya, padat, bi alwanin, dengan berbagai jenis, dengan berbagai bentuk, dengan beraneka warna, minat tamayuz, dari aneka ragam, ya, keanekaragaman, nggak satu bentuk dia, nggak satu warna, wat tafarruq, termasuk perpecahan juga banyak di dalam satu tubuh yang besar ini, tubuh umat itu, ya, tubuh umat itu realita sejarah, sepanjang sejarah begitu, dan realita hari ini pun begitu, ya. Jadi al-waqi' at-tarikhi, al-waqi' al-yawm, gitu, ya. Waqi' tarikhinya begitu, fakta sejarahnya begitu, dan realita hari ini pun begitu, ya. Ba'duha tabi'i, ya, wa mu'tabar, sebagiannya itu, ya, tabi'i itu alami, ya, alami, ya, sunatullah terjadinya, ya, sunatullah terjadinya, wa mu'tabar, dan memang dianggap wujudnya, eksistensinya memang ada, dianggap, gitu. Mu'tabar itu, ya, dianggap, gitu, bukan sebuah kemungkaran. Memang sunatullahnya berbeda begitu. Seperti misalnya, ya, saya misalnya kulitnya warna kulitnya ini, ya, yang lahir di Eropa misalnya, atau lahir di mana kulitnya agak putih, gitu, ya, putih, atau ada yang hitam, ya, itu namanya tabi'i. Atau kita memiliki karakter yang berbeda-beda, itu namanya tabi'i. Bahkan dua anak yang kembar saja, ya, kembar identik pun
itu mereka memiliki ada perbedaan di situ ya, perbedaan karakter atau apa. Itu namanya tabi'i, sunnatullah di situ. Wa mu'tabar, dan dianggap wujudnya karena memang Allah menciptakannya begitu. Wa ba'duha marfudun wa mungkarun. Dan sebagian lainnya ada perbedaan itu yang marfud, tertolak, tidak bisa diterima, dan tertolak, tidak bisa diterima. Wa mungkarun, dan dianggap sebagai kemungkaran. Ya. Ketika dianggap kemungkaran artinya dia keluar dari sunnatullah di situ. Keluar dari sunnatullah. Kalau dia udah marfud berarti dia udah dianggap sebagai sebuah kemaksiatan. Dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik secara syariat. Jadi marfu' wa mungkar. Dianggap sebagai maksiat, tertolak di situ, dan kemungkaran. Wa qismun minha, dan ada juga bagiannya qad yakunu makbulan fil asl. Qad yakunu, ya mungkin dia itu, kadangkala dia itu makbulan fil asl. Pada dasarnya bisa saja diterima. Pada dasarnya bisa diterima dia. Walakinnahu yatajawazu, tetapi dia melampaui, yatajawazu zalika, hal tersebut melampaui, ya, fi halatin kasirah, dalam banyak kejadian, dalam banyak kondisi. Sebenarnya dia nggak apa-apa sebenarnya, tapi ketika dalam beberapa kondisi, ya, yatajawaz zalika fi halatin kasirah, bahkan sering seperti itu, ila ma yantahikul wala al-islami, merusak, menyobek gitu ya, merusak, menyobek ya, yantahik al-wala al-islami, loyalitas sebagai umat Islam, ya, loyalitas di antara kita dirusak gara-gara tersebut. Ya sebenarnya diterima pada dasarnya awalnya, ya biasa saja sebenarnya, tabi'i. Tapi karena seringkali berubah, dia dimanfaatkan salah jalan sehingga dia merusak wala, loyalitas yang ada di antara kita. Kan wala wal bara itu ada kajian kita ya dalam akidah Islamiyah, itu walaknya kepada muslim, baraknya minal kufur. Minal kufur wa minan nifaq, itu barak kita. Apalagi dari kufur yang jelas ya. Tapi kalau walak sama muslim. Nah, kadang-kadang hal seperti ini sebenarnya yang makbul, boleh diterima di asalnya. Kadang-kadang berubah menjadi sesuatu yang merusak walak itu sendiri. Wal ikha ad-dini, persaudaraan sesama agama, al-ukhuwah ad-diniyah, al-ukhuwah al-islamiyah itu rusak gara-gara itu. Padahal dia sebenarnya nggak apa-apa, tapi karena berubah, ya, tidak pada jalurnya, dia merusak al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah al-islamiyah kita sudah jelaskan kemarin, tingkat paling tingginya adalah al-isar, kita mendahulukan muslim lainnya daripada diri kita sendiri. Paling rendahnya adalah salamatus sadr. Salamatus sadr, bahwasanya kita berlapang dada kepada saudara kita yang muslim lainnya, tidak iri, tidak dengki. Ya, tidak iri, tidak dengki, tidak ada rasa memusuhi. Ya, pokoknya kita salamatus sadr lah, lapang dada ketemu dia itu, enggak ada dalam hati kita terbesik rasa apapun gitu ya. Wala'alla min abraziha, ya. Di antara yang paling dominan bentuknya adalah, nah ini yang kita bahas, yang paling dominan bentuknya, dia sebenarnya nggak apa-apa pada dasarnya, namun dalam banyak kondisi berubah menjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Dia tabi'i sebenarnya, ada, memang begitu Allah menciptakan, tapi karena gara-gara nggak tepat idarahnya, manajemennya, akhirnya dia berubah menjadi sesuatu yang mungkar, ya, menjadi sesuatu yang mungkar jadinya. Pertama adalah al-madahibul fiqhiyah wal fikriyah, mazhab fikih dan pemikiran, ya. Al-madahib al-fiqhiyah wal fikriyah, ya. Mazhab fikih dan pemikiran. Ini pada dasarnya diterima, ya, nggak ada masalah sebenarnya di situ. Tapi dalam banyak kondisi, ketika dia tidak berada di jalur sebenarnya, dia malah merusak loyalitas sesama umat Islam, merusak ukhuwah sesama kaum muslimin. Ya. Jadi yang pertama itu mazhab fikih dan pemikiran. Ya. Innal intisaba, sesungguhnya intisab. Intisab itu kita berafiliasi, bergabung, ya, bersekutu
al-mujarrad, berafiliasi semata, lil mazhab, kepada mazhab tertentu, kepada paham pandangan pemikiran tertentu, selama itu dia diterima gitu ya, sahih, dan dianggap wujudnya, keberadaannya, qad yakunu ta'rifan mahdhan. Kadang-kadang itu cuma sekedar untuk pengenalan diri saja, untuk pengenalan, untuk pengenalan. Misalnya siapa Asy-Syafi'i gitu ya. Ini Al-Hambali, Al-Maliki, Al-Hanafi, itu kan cuma untuk tahrifan mahdhan, memperkenalkan, oh saya ini orangnya, oh saya ini gitu, mazhabnya ini, mazhabnya ini. Itu paling enggak cuma untuk mengenalkan diri saja pada awalnya. Ya, pada awalnya cuma itu saja, bergabung kepada mazhab ini ya, untuk mengenalkan diri. Al-Syafi'i, Al-Hambali, Al-Maliki, itu cuma ta'rifan mahdhan, untuk memperkenalkan diri, oh saya ini loh gitu. Sayanya ini mazhabnya gitu. Au ta'biran an madrasatin takharraja fiha, atau sebagai bentuk ungkapan dari madrasah, dari sekolah yang dia tamat dari situ. Misalnya mazhab sekolahnya apa ya, kelompoknya apa, madrasah apa, madrasatul hadis misalnya. Ya, dari ini misalnya mazhabnya Maliki, madrasatul Ra'i misalnya mazhabnya Hanafi. Itu sekedar untuk ini aja, takbir, mengungkapkan dia keluar dari mana. Misalnya kalau orang-orang tamatan Al-Zahari misalnya, atau tamatan dari mana gitu. Ya gelar sendiri-sendiri gitu ya. Itu cuman untuk menunjukkan, mengungkapkan bahwasanya dia keluar dari situ. Enggak ada tujuan selain itu. Tujuannya untuk memecah belah tentu tidak ada. Au manhajan far'iyan, ya, atau manhaj far'i, ya, atau manhaj far'i, ya, manhaj ya, metode yang sifatnya bercabang ya. Yatakhallasu fihi al-mar'u, yang di situ orang tersebut ya, seseorang tadi ya, yatakhallas fihi al-mar'u minat taraddud, dari keraguan-raguan. Ya, kadang-kadang orang memilih sebuah kelompok, sebuah mazhab tertentu ya, dan bergabung di situ. Yaitu tujuannya untuk membebaskan diri dari keraguan-raguan, karena kebanyakan pendapat fikih ya, mereka bingung mau melakukan yang mana gitu. Kan kadang-kadang orang awam seperti itu. Karena orang awam itu mazhabul awam itu mazhabu muftihi ya. Mazhabnya orang awam itu kan mazhab muftinya. Siapa gurunya itulah mazhabnya. Siapa kiainya itulah mazhabnya. Kan gitu biasanya. Jadi seperti itu biasanya. Maka mereka memilih salah satu mazhab itu rata-rata kadang-kadang ya, bukan untuk menimbulkan perpecahan, biar mereka tidak bingung juga beribadah dengan cara yang seperti apa gitu ya. Minat taraddud, dari keraguan-raguan, wal fawdha itu artinya kericuhan gitu ya. Fi syu'unin amaliyah, terkait dengan amaliyah. Ya. Sakhsiyah, amaliyah pribadi, ya, cara sholat, tata cara sholat. Ya, tata cara apa lagi, sholat lah utamanya ya. Mereka kan biasanya memilih mengikuti siapa yang akan diikuti sama mereka, apalagi orang-orang awam ya. Mereka tidak menisbahkan dirinya kepada sesuatu untuk menimbulkan perpecahan sebenarnya, tapi untuk amaliyah dia. Ya. Ta'adid lahu fi hayatihi, yang akan dihadapi dalam kehidupannya. Wal a'imma al-arba'ah, imam empat mazhab maksudnya. Wa amsaluhum, dan orang-orang seperti mereka ya. Kanu namuzajan, mereka itu adalah teladan. Mereka itu teladan, contoh ya. Teladan, contoh lil ikhtilaf al-ilmi ya, untuk perbedaan ilmiah. Perbedaan ilmiah di antara mazhab-mazhab yang ada itu, mazhab-mazhab fikih ya. Alladzi lam yu'assir 'alal hubbi wal ilaqah, yang sama sekali tidak mempengaruhi rasa cinta ya. Karena hak pertama seorang muslim dengan muslim lainnya kemarin itu adalah al-huquq al-qalbiyah, hak yang terkait dengan hati. Ya, kan cinta salah satunya. Nah, itu tidak mempengaruhi cinta di antara mereka, wal ilaqah, dan hubungan di antara mereka. Ya. Itu imam empat mazhab contoh yang paling baik dalam hal tersebut. Ya, Imam Syafi'i kan berguru kepada Imam Malik ya. Imam Malik itu kan gurunya gitu ya.
Imam Syafi'i juga berguru kepada muridnya Abu Hanifah, ya, ke Abu Yusuf dan Qadi Asy-Syaibani. Karena ketika Abu Hanifah meninggal, lahirlah Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu ya muridnya Imam Syafi'i. Jadi walaupun mereka berbeda pendapat, mereka tidak merusak al-hub yang merupakan hak hati, hak muslim terhadap muslim lainnya di antara mereka, ya, dan tidak merusak al-ilaqah, hubungan yang ada di antara mereka. Ya, sama sekali nggak merusak. Itulah contohnya ada daripada dalam diri para imam tadi, dari para imam tersebut. Di sini ada syair, ya. Wa kulluhum, ya, semuanya mereka itu min Rasulillahi, dari Rasulullah, multamisun, berpegang. Ya, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun, semuanya berpegang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gharfan minal bahri aw rashfan minad dayami, gitu, ya. Gharfan, ya, sejumpuk gitu, ya, setapak tangan air laut, aw rashfan minad daimi, ya, wa rashfan minad dami adalah tanawulul ma'il matar bi syafataihi, ya, mengambil air hujan, menampung air hujan dengan kedua bibirnya atau dengan kedua mulutnya. Ya, dia mengambil, semuanya berasal dari Rasulullah. Ada yang mengambil, ya, sebagiannya mengambil dengan telapak tangannya air laut itu, atau mengambil dengan menampung air hujan dengan mulutnya. Tapi intinya semuanya berpegang dengan apa yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semuanya berpegang dari apa yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat selanjutnya. Wa amma, sedangkan hina yatahawwalul amru, ini masalahnya di sini. Ya, masalahnya di sini. Kalau seandainya perkaranya yatahawwalul amru, masalahnya itu sudah berubah ila asabiyah, kepada asabiyah, ya, asabiyah, ya, asabiyah kelompok, ya, asabiyah kelompok, bahwasanya, nah ini misalnya tadi pada dasarnya seseorang menisbahkan dirinya ke mazhab tertentu itu cuma untuk mengidentifikasi dia itu adalah beramal dengan ini atau mengikuti imam ini karena mereka orang awam, karena mazhabul awam mazhabul muftihi, mazhabnya orang awam itu mazhab muftinya, siapa kiainya, siapa imamnya itu yang mereka ikuti. Pada awalnya cuma identifikasi itu. Namun ketika dia berubah menjadi asabiyah, ya, merasa paling hebat, ya, asabiyah, merasa paling hebat, paling unggul, nepotisme di situ, bahwasanya mereka harus memenangkan kelompoknya adalah kelompok yang terbaik, mazhab yang dia ikuti adalah mazhab yang paling benar. Nah, ini dia. Wajahalah itu kejahilan, ya, kejahilan, apalagi jahilnya jahil murakkab, ya, itu lebih parah lagi. Jahil murakkab itu jelas salah tapi merasa benar juga. Orang yang nggak tahu bahwasanya dia nggak tahu. Makanya jahil itu ada dua, ya, jahil basit dan jahil murakkab. Jahil basit kalau ditanya dia bilang saya nggak tahu, itu lebih bagus, ya, karena dia belum belajar sih. Yang paling parah itu jahil murakkab. Udah tahu salah tapi dia ngeyel dengan kesalahannya. Itu murakkab namanya, jahil tingkat 2 atau tingkatnya semakin tinggi tergantung dengan kengeyelan dia, gitu, ya. Jahalah wa takhonduk. Ya, takhonduk itu artinya membuat jurang pemisah. Dari khondak itu kan lubang, ya, kayak parit-parit. Nah, takhonduk itu membuat lubang pemisah. Ya. Ketika perkara tersebut menjadi asabiyah, merasa paling hebat, ya, merasa paling unggul daripada yang lainnya, wajahalah sifat jahil, ya, bersikap jahil. Wa takhonduk menjadi lubang pemisah di antara umat. Bahwa jaurun, maka itu adalah bentuk kezaliman, ya, jaurun, kezaliman, alal intima al asil, afiliasi yang seaslinya, yang asalnya, ya, merusak, zalim terhadap afiliasi dasarnya, ya. Wal jauhari lil ummah, ya, alal intima al asil wal jauhari lil ummah, dari afiliasi yang seharusnya, yang asalnya kepada umat ini. Jadi ketika kan tadi menjadi ada yang bermadzhab Syafi'i, ada yang Hambali, ada Hanafi. Namun ketika dia berubah menjadi nepotisme, berubah menjadi kejahilan, itu nepotisme, ya, maka dia dan kejahilan, maka itu akan merusak loyalitas itu. Loyalitas asal itu kan kepada umat ini, bukan kepada kelompok-kelompok tadi.
Bukan kepada Syafi'inya, bukan kepada Hambalinya, bukan kepada Hanafinya, bukan kepada Malikinya, tapi kepada umat. Ya, intimakan di situ. Kita kan bukan umatnya Syafi'i, bukan umatnya Hanafi, bukan umatnya Maliki, bukan umatnya Hambali, tapi umat Islam. Nah, ini yang pokok ini. Jadi al-intima al-asil, afiliasi pokok kita itu adalah kepada umat, kepada Islam itu sendiri. Bukan kepada imam-imam atau kelompok-kelompok kita. Kalau dulu kan mazhab, kalau sekarang kan apa ya contohnya ya? Menjadi umat partai ini atau apa gitu ya. Atau umat organisasi ini gitu ya. Tidak. Jadi afiliasi dasar itu adalah kepada umat Islam itu sendiri. Nah, ketika dia berubah menjadi seperti itu, nah ini yang bermasalah ya. Wa amma hina ya. Sedangkan hina ketika yakunut tamadzhub bermazhab tadi ya, bermazhab tadi ketika ia berubah menjadi takdiman, mendahulukan ya, mendahulukan liqaulil imam, mendahulukan pendapat imamnya, mendahulukan awil faqih atau pendapat ahli fikihnya. Jadi ketika dia mendahulukan pendapat imamnya atau pendapat ahli fikihnya ala qaulillahi wa qauli rasulihi, didahulukannya dari qaulullah dan qaul rasul. Nah, jadi yang paling benar itu mazhab saya ya, gitu ya. Sedangkan setelahnya didahulukan dari qaulullah dan qaul rasul bahwa minat tafarruq al-mazmum. Maka ketika itu perpecahan itu sudah menjadi perpecahan yang tercela. Perbedaan yang sudah tercela seperti itu. Enggak mahmud lagi. Pada dasarnya enggak apa-apa. Seseorang bermazhab ini, bermazhab itu, memegang dengan pendapat seperti ini. Tapi ketika dia menganggap, mendahulukan bahwasanya yang benar itu adalah pendapat dia, kemudian didahulukan dari pendapat Allah dan Rasulnya, maka dia berubah menjadi tafarruq al-mazmum. Perpecahan yang sudah tercela. Ya. Kita lihat. Wa fil adid minal halatit tarikiyah, banyak sekali ya dalam fakta-fakta sejarahnya, kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang terjadi dalam sejarah, situasi-situasi yang terjadi di dalam sejarah. Ya. Asbahal intisabu lil mazhab, ketika berafiliasi dengan mazhab tertentu, bergabung dengan mazhab tertentu, ya. Maqadan lil wala'i wal bara', malah merusak wala dan bara' itu sendiri. Ini banyak sekali dalam sejarah kita dapati seperti itu ya. Dalam sejarah Islam itu fakta sejarahnya seperti itu. Seringkali awal-awalnya nggak masalah gitu. Awal-awalnya mungkin memahami dengan baik bahwasanya ini cuma sekedar untuk identifikasi diri saja, untuk mengenalkan bahwasanya saya mengikuti ini dan ini. Ya karena saya orang awam misalnya. Tapi ketika dia seperti yang sudah kita jelaskan tadi, dia menjadi maqadan lil wala'i wal bara', menjadi membuat rumit wala dan bara' itu sendiri gitu. Padahal sebelumnya sudah jelas, tapi menjadi rumit gara-gara seperti itu. Nah, ini banyak sekali dalam sejarah, ya. Wa sababan lit tafriq bainan nasi, menjadi sebab tafriq, ya, pemecah belah bainan nasi, di antara manusia, wa tasnifihim, dan mengelompok-kelompokkan mereka. Wah, ini kelompoknya ini nih, gitu ya. Ini pengikut mazhab ini, nggak usah teguran, nggak usah sapaan, nggak usah jangan ke masjid sini ini mazhabnya ini, ya gitu. Atau tafriq binan nasi, memecah belah, ya, memecah belah. Seharusnya teguran, nggak teguran. Ini terjadi dahulu dalam sejarah itu. Dalam sejarah itu kan dulu terjadi seperti itu. Yang mazhab Syafi'i nggak mau nikah sama orang, misalnya ngasih anak perempuannya misalnya ke orang mazhab Syafi'i, Hambali, ini nggak mau gitu. Saking ta'assubnya itu pernah banyak terjadi dalam sejarah seperti itu. Nah, ini yang udah mazmum ini. Awalnya nggak apa-apa, tapi karena sudah melampaui batas, dia menjadi sesuatu yang diharamkan. Tafriq bainan nas, memecah belah manusia. Ya, seharusnya hakul muslim ala muslim, menjawab salamnya nggak mau jawab salam lagi ketika itu, atau bertemu berpaling muka, atau tasnifim di kelompok-kelompokkan. Ini kelompoknya ini, jangan dekat-dekat sini. Ini orang-orang yang bermazhab ini jangan dekat-dekat ke sini. Banyak terjadi dalam sejarah dulu. Hatta uridha ba'duhum mas'alat at-tadawud baina ashabil madzahib wa mada masru'iyatiha. Bahkan yang dibahas pun sampai dipaparkan, dijelaskan masalah saling menikah di antara para penganut mazhab, sepanjang mana pensyariatannya. Nah, boleh nggak nikah di antara mazhab? Ya, ada yang sampai seperti itu. Ada yang sampai nggak mau menikahkan anaknya antara
Misalnya bapaknya mazhab Syafi'i ini, yang datang calonnya ini mazhab Hambali, nggak boleh gitu ya. Kayaknya itu juga pernah dahulu terjadi di antara dua organisasi besar itu. Ya, antara dua organisasi besar di Indonesia itu pernah juga kalau yang datang laki-lakinya nggak sesuai dengan kelompok dia, ya ditolak gitu ya. Nah ini sampai segininya, berarti kan itu balik sejarah ke belakang. Sejarah itu kan berputar ya, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Berputar bukan sejarahnya tapi itibarnya, pelajarannya. Pelajarannya itu yaitu gitu. Pelajarannya itu yaitu. Dan kita dapati juga, akan kita dapati terus gitu. Karena sejarah itu berulang itibarnya itu. Karena sejarah itu kan intinya itibar. Pelajarannya gitu ya. Wala'allahum bahasu mas'alat tawarus aidan, sampai masalah waris pun dibahas gitu. Itu orang mazhab Syafi'i boleh nggak mewarisi mazhab Maliki? Orang mazhab Hambali atau Hanafi boleh nggak mewarisi mazhab Hambali? Sampai begitu. Jadi nggak nikah tok yang dibahas. Sampai nikah di antara para pengikut mazhab pun, waris mewaris pun di antara pengikut mazhab pun dibahas. Itu saking sudah parahnya. Dan itu ada dalam fakta sejarah kita kalau kita bahas sejarah Islam gitu ya. Kita lanjutkan. Fahadha Hambaliyun yaqul. Nah, ini orang mazhab Hambali. Pengikut mazhab Hambali mengatakan, apa kata dia? Ana Hambaliyun. Saya ini pengikut mazhab Hambali. Ma hayaitu wa in amut. Selama saya hidup dan jikalau saya mati. Ya, saya Hambali, udah. Nggak bisa dirubah-rubah. Selama saya masih hidup, ya, sampai nanti saya mati, itu Hambali. Pawasiyati linnasi ayyatahambalu. Saya berwasiat kepada semua manusia ini agar bermazhab Hambali saja. Nah, ini orang Hambali yang mengatakan begitu. Jadi dia merasa ya agamanya itu udah Hambali gitu ya. Dia udah menganggap mazhab kelompoknya itu sudah menjadi seperti agama lagi. Padahal walaknya itu kepada Islam saja. Dia mengaku Muslim, bukan menetapkan walak terbesarnya itu kepada kelompoknya. Gitu. Jadi saya katanya Hambali, saya pengikut mazhab Hambali. Mahayaitu wa in amut. Selama saya hidup dan kalau saya nanti mati. Maka saya mewasiati seluruh orang, seluruh manusia, ayyatahambalu, memegang mazhab Hambali. Nah, ini kan tingkat paling akut itu ya. Udah tingkat asobiyah paling akut gitu ya. Udah menganggap bahwasanya kelompoknya ya itulah agama kata dia ya. Bahwasanya Islam itu ya mazhab Hambali itu. Wa akhar yaqul, yang lainnya juga mengatakan ana Syafi'i ya. Saya Syafi'i kemudian gini. Ana Maliki, saya Maliki begini ya. Hadza wa hadza minat ta'assub al-mazmum. Ini merupakan salah satu bentuk ta'assub ya, yang mazmum tentunya tercela, yang tidak baik sama sekali. Ya gimana memecah itu? Itu yang tafrik itu, memecah di tengah umat, memecah di antara umat. Umat itu kan tubuh besarnya umat Islam. Umat itu adalah tubuh besarnya umat Islam, dan itu yang dipecah oleh cara seperti itu gitu ya. Falaisa muhtamman 'alan nasi, tidak ada kewajiban orang itu, tidak ada kewajiban manusia ayyattabi'u mazhaban au imaman, untuk mengikuti sebuah mazhab atau sebuah imam. Ada enggak kewajiban? Dalilnya menunjukkan kita kamu harus mengikuti imam tertentu atau mengikuti mazhab tertentu. Tidak ada. Illa Rasulullah. Yang kita disuruh apa itu? Ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Nah, Rasulullah itu nanti terangkum dalam mazhab-mazhab itu. Tapi kalau kita memastikan bahwasanya mazhab ini yang paling benar, itu yang salah. Asobiyah itu. Asobiyatul mazmumah itu. Asobiyah yang mazmumah. Itu, yang tercela. Kita lanjutkan. Walaisal haqqu, kebenaran itu tidak mahsuran, tidak cuman ada. Walaisal haqqu mahsuran, kebenaran itu tidak cuman ada ya, fi wahidin minal mazahib, cuman di satu mazhab saja. Semua kebenaran itu ada di mazhab Hambali misalnya. Ya tidak mungkin. Semua kebenaran ada di mazhab Maliki misalnya. Enggak mungkin juga. Semua kebenaran ada di mazhab Syafi'i, enggak mungkin juga. Sebagaimana kebenaran tidak mungkin juga semuanya ada di dalam mazhab Hanafi. Semuanya salah juga enggak mungkin, gitu ya.
Karena semuanya tadi sudah kita jelaskan dalam syair tadi, kita bacakan syairnya, ya. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun, semuanya memegang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Maka kalau kita posisinya awam apa ya? Posisinya awam itu ya, mazhabul awam itu mazhabul mufti. Mazhabul awam itu mazhab muftinya, siapa yang diikut. Tapi kita harus meningkatkan terus yang gitu. Meningkatkan diri terus, paling enggak kita bisa mentarjih, menguatkan di mana di antara dalil-dalil itu yang bisa kita gunakan. Yang penting jangan saling mencela dalam masalah khilafiyah yang mu'tabarah ya. Dalam masalah khilafiyah mu'tabarah jangan saling mencela. Ya. Jangan saling menjatuhkan. Kalau selama dia mu'tabarah, kemudian kita sudah jelaskan bahwasanya beda antara mu'tabarah dengan mulghah. Mu'tabarah dianggap memang dasarnya ada dan itu memang membuka ruang untuk ijtihad di situ. Sedangkan yang mulghah itu tertolak, itu jelas tertolak dalam Islam karena berselisih dengan maqasid syariah, bertentangan dengan usul syariah. Gitu ya. Wala hatta fil madzahibil arba'ah wahdaha. Ya. Bahkan kebenaran itu tidak cuma ada di dalam 4 mazhab. Yang terkenal di antara kita kan 4 mazhab. Padahal mazhab itu yang ada itu 9 apa 10 gitu ya. Ya. Kan yang terkenal itu kan Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Ya. Yang paling tua itu kan Hambali. Hanafi. Kemudian Maliki. Kemudian Syafi'i, Hambali yang terakhir. Padahal ada yang lainnya. Ya, ada Al-Auza'i, ada Imam Al-Laitsi. Ya, Imam Al-Laitsi itu enggak kalah hebatnya. Kalau Imam Al-Laits, kata Imam Syafi'i itu afqah min Malik, lebih faqih daripada Malik dia itu, Imam Laits bin Sa'ad. Itu yang berada di Mesir. Ya. Imam Malik di Madinah, kan ahli hadis kalau Imam Malik. Kalau ahli fikih pada zaman itu diakui para ulama itu ada Al-Laits bin Sa'ad. Tapi kenapa enggak sampai mazhabnya kepada kita ya? Karena muridnya tidak menuliskan pemikiran-pemikiran dia. Imam Syafi'i berusaha mengumpulkan pemikiran-pemikiran Laits bin Sa'ad tapi tidak berhasil. Ya. Tapi beliau afqah, diakui pada zaman itu afqah min Malik. Lebih faqih daripada Malik gitu ya. Lebih faqih daripada Malik. Ya. Wasa'atus syariah, dan luasnya syariat. Ini perlu kita catat ini. Kalau perlu digarisi di situ. Kalau perlu dikasih apa? Stabilo. Perlu kasih stabilo di situ. Wasa'atus syariah, luasnya syariah. Syariat Islam itu luasnya. Lan yahtawiha mazhabun bi'ainihi. Tidak mungkin cuman ada satu pendapat saja, satu mazhab saja. Sa'atus syariah lan yahtawiha mazhabun bi'ainihi. Luasnya syariah tidak akan pernah cukup untuk menampung satu mazhab saja. Sangat luas syariah itu, jadi tidak mungkin cuman satu mazhab tok gitu. Kalau Allah ingin sejak awal kita dibuat satu warna saja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah ingin kita jadikan satu umat saja. Tapi kan enggak, Allah kasih kita pikiran yang berbeda-beda. Ya. Cara pandang berbeda-beda. Mazhab itu muncul itu kan bukan asal pemikiran kosong saja, tapi berdalil juga. Makanya multamisun min Rasulillah. Gitu ya. Jadi sa'atus syariah lan yahtawiha mazhabun bi'ainihi. Luasnya syariat tidak akan pernah cukup diisi oleh satu mazhab tok. Gitu ya. Deh, satu mazhab tok. Ya. Kita lanjutkan. Wat tarikhu, dan sejarah, qad hafala. Oh, hafila ini, hafala ya. Dipenuhi. Sejarah itu dipenuhi binamadzit hurrah, dengan berbagai contoh bebas ya. Tastar'i il ihtimam wan nazar, ya, yang memperhatikan, yang menjaga ihtimam, memberikan perhatiannya dan pandangannya. Wa tunadi bitarkil tamadzhub, ya, dan menyerukan, ya banyak juga ya. Ya. Contoh-contoh lainnya menyerukan untuk bitarkil tamadzhub, untuk tidak tamadzhub di sini ya tamadzhub yang sayyi'ah itu, bermazhab tapi bermazhab dengan cara seperti yang tadi itu. Karena pada dasarnya enggak apa-apa, tapi seringkali menggiring kepada sesuatu yang tidak baik, itu yang masalahnya di situ. Tarkit ta'assub, meninggalkan ta'assub, ya. Merasa diri paling hebat, nepotisme ya. Merasa diri yang terbaik. Itu yang sejak dahulu sudah banyak diserukan seperti itu. Wa fi dimnil imtima'i, ya. Ketika ada imtima likulli mazhabin, ada yang berafiliasi kepada mazhab-mazhab tertentu, tajidun nakir. Memang ada yang menolak, kelompok menolak untuk bermazhab tersebut ya. Min fuqaha'i izam, daripada ahli fikih yang besar. Alaman yuqaddimun al-mazhab alal ittiba' wal istidlal, yang mendahulukan bermazhab daripada ittiba', mengikuti Rasulullah, dan berdalil ya. Jadi mendahulukan
seolah-olah mazhab itu di atas segalanya, di atas qaulullah qaul Rasul, itu yang bermasalah di situ. Dan dari dulu juga ada yang menyerukan untuk tidak seperti itu. Ya, terutama mazhab tarjih. Kan takhrid apa namanya? Kan dulu tarjih lahir. Ya. Dari tarjih baru lahir takhrid ya. Takhrid di antara mazhab-mazhab itu. Ya. Tarjih dahulu, karena perbedaan pendapat itu baru lahir tarjih, memperkuat di antara mana-mana pendapat yang ada, dalilnya yang kuat. Kan tarjih dulu yang lahir itu. Baru setelahnya ketika banyak pendapat mazhab, lahirlah di situ takhrijul masail ya. Kita lihat syair ini ya, ini termasuk syair yang mengingkari adanya tamadzhub ya, bermazhab-mazhab atau dengan cara nepotisme yang tidak benar. Yaqul Al-Munzir bin Sa'id Al-Balluti, Munzir bin Sa'id Al-Balluti mengatakan, aziri ya, aziri min qaumin, saya minta maaf ya, maafku kepada kaum, yaquluna, mereka berkata, kullama talabtu dalilan, setiap kali saya meminta dalil, hakadha qala Malik, setiap saya minta dalil dia mengatakan begini kata Malik gitu, seolah-olah Malik di atas dalil. Wa in uttu, kalau saya tanya lagi, qalu hakadha qala Ashhab, kalau saya tanya lagi, ya ini kata Ashhab gitu. Ashhab itu ya ulama juga. Wa qad kana la takhfa alaihil masaliku ya, dan la takhfa alaihil masalik, masalik itu tidak lepas, tersembunyi ya, tidak tersembunyi darinya. Fa in zittu, kalau saya bertanya lagi, nambah tanyanya, qalu qala Sahnun mislahu ya, si Sahnun, Imam Sahnun juga ahli fikih ya, berkata semisalnya, wa man lam yakum maqala fahuwa afik, siapa yang tidak mengatakan seperti yang dia katakan berarti dia afik, tukang buat fitnah gitu, tukang buat fitnah. Fa in qultu qala Allah, kalau saya mengatakan Allah berkata, Allah berfirman, dojju, mereka kacau gitu ya, mereka dojju, berisik ya, dojju, semuanya berisik suaranya, berteriak apa namanya, enggak tenang lagi. Wa aksaru, dan mereka tambah berisik ya. Wa qalu jami'an, semuanya berkata, anta qarnun mumahik, engkau teman yang menghancurkan ya. Wa in qultu qad qala Rasul, saya mengatakan, jika saya mengatakan Rasul berkata, faqauluhum atat malikan fitar dzakal masalik ya, mereka mengatakan Malik sudah datang meninggalkan maslak seperti itu, meninggalkan maslak seperti itu, jalan seperti itu. Ya, intinya ditunjukkan di sini ada kelompok yang memang menentang untuk tamadzhub dengan cara seperti itu. Tamadzhub oke-oke saja, tapi ketika berubah menjadi seperti itu, nah ini yang bermasalah, berubah menjadi asabiyah, jahalah, takhonduk. Takhonduk itu artinya membuat jurang pemisah ya, membuat jurang pemisah di antara kita. Kita lanjutkan ya. Wa akhar, ada lagi minal Hanafiyah, dari mazhab Hanafi ya. Wa akhar minal Hanafiyah za'am, mengklaim, tadi udah ada dari mazhab Syafi'i, ada lagi dari Hambali ya. Sekarang kita lihat yang berkata dari mazhab Hanafi. Apa kata dia yang dari mazhab Hanafi ini? Za'ama, dia mengklaim, anna kulla nassin khalafal mazhab fahuwa mansukh au muawwal. Ya. Setiap nas yang bertentangan dengan mazhab Hanafi tentunya. Ini salah satu orang yang dari kalangan Ashabiyah ya, pengikut Ashabiyah yang dari mazhab Hanafi mengatakan semua dalil yang bertentangan dengan mazhab maka dia mansukh, dihapus dalil itu. Berarti yang benar itu pendapat mazhab, nasnya dihapus gitu. Mansukh au muawwal, atau ditakwilkan agar sesuai dengan mazhab. Nah, ini kan udah menjadikan mazhab di atas dalil namanya, di atas nas. Ini yang bermasalah di situ. Ketika kelompok-kelompok sudah berubah menjadi seperti ini, ya. Wa qala akhar minasy-Syafi'iyyah. Kemudian ada juga pengikut Syafi'i, mazhab Syafi'i yang mengatakan, ya silakan dilihat ya, referensinya itu ada di bawah itu, catatan kaki itu ya. Dalam Al-Ibihat fi Syahril Minhad, kata-kata yang dari mazhab Hanafi itu juga ada ya dalam usul khirqi. Usul khirqi kan orang mazhab Hanafi itu. Al-Khirqi itu mazhab Hanafi. Mereka mengatakan, orang-orang Syafi'i ini mengatakan, ya ini juga aknum tentunya ya. Karena Imam Syafi'i nggak pernah menyuruh seperti itu.
Nahnu nadda'i, kami mengklaim, ya, annahu yajib, ya, kami menekankan, kata mereka yang mazhab Syafi'i ini, yang pengikut mazhab Syafi'i, annahu yajib, bahwasanya hukumnya wajib, ala kafatil muslimina, kepada seluruh umat Islam, wa amatil mu'minina, seluruh orang beriman, syarqan, berada di timur, wa qurban, berada di barat, bu'dan, yang jauh, wa kurban, yang dekat, ya. Intihal mazhab Syafi'i, agar berpegang dengan mazhab Syafi'i. Bermazhab Syafi'i semuanya kalau bisa, kata dia. Wajib malah gitu ya. Jadi dia klaim dalam mazhab, pengikut mazhab Syafi'i ini, ya, yang asabiyahnya tentunya yang error ini, ya. Nahnu nadda'i, kami mengklaim annahu yajib, wajib hukumnya ala kafatil muslimina, kepada seluruh kaum muslimin, wa amatil mu'minina, seluruh orang-orang beriman, syarqan, di timur, wa gharban, di barat, bu'dan, yang jauh, wa kurban, yang dekat, intihal mazhab Syafi'i, ya, bermazhab Syafi'i, wajib mazhab Syafi'i, kata dia, karena dia merasa mazhab Syafi'i itulah yang benar gitu. Nah, ini dia masalah itu. Hanafi merasa benar, Syafi'i juga mengklaim dia benar, Hambali juga begitu, Maliki begitu juga, sehingga ini yang bermasalah di situ, menjadi asabiyah istilahnya, karena mereka sudah merasa afiliasi yang betul itu ya kepada mazhab mereka, bukan kepada umat Islam. Padahal yang benar itu ya pada umat Islam afiliasi seharusnya. Kemana kita taruh umat misalnya? Kalau kayak gitu kan jadinya umat Maliki, umat Syafi'i, umat Hambali. Nah, ini udah terjadi dalam sejarah. Jangan diulang-ulang lagi. Jangan sampai kita mengulanginya. Hadis apa namanya? Kaidahnya itu hadis ya. Al-mu'min la tidak jatuh ke dalam satu lubang marratain, ya, 2 kali. Mukmin tidak jatuh ke dalam satu lubang selama 2 kali. 2 kali terjatuh berarti nggak cerdas dia di situ. Kita lanjutkan. Alaina, kita berkewajiban, ya, an nahtarimal madzahib, memuliakan, menghormati mazhab-mazhab yang ada. Kita bukan merendahkan, melecehkan misalnya mazhab-mazhab yang ada, karena mereka juga berpegang, yang multamisun, berpegang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aliran matanya sama dari Rasulullah, tapi dengan yang salah itu adalah sikap dari para penganut-penganut yang asabiyah tadi, yang asabiyahnya yang mazmumah tadi, gitu ya. Kita memuliakan mereka, wal a'immah, dan para imam-imam, ya, wal atba', dan para pengikutnya, ya. Wal alamul islamil yawm, dunia Islam pada hari ini, wa munzu aksar min asyarati kurun, dan semenjak lebih dari 10 abad, ya, muwazza' ala haula'il arba'a ala wajhil khusus. Sejak dahulu 10 abad yang lalu itu umat Islam itu sudah terbagi-bagi memang untuk keempat mazhab itu secara khusus gitu ya. Secara khusus nih. Wa yurashihuhum lil imamah, dan menunjuk mereka sebagai imam. Siapa mereka? Ya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Dan semuanya terbagi 4 itu. Rata-rata di Islam ini kan mazhabnya, di dunia Islam ini 4 mazhab itu. Sejak dahulu, 10 abad yang lalu. Oke. Dan kita harus menghormati itu. Yang nggak boleh itu apa tadi? Ya asabiyahnya itu, gitu. Asabiyah, gitu ya. Wa alaina alla naj'al, ini perlu juga kita kasih di garis bawahi ini. Perlu di garis bawahi, perlu di stabilo kuning ya. Atau stabilo merah enggak apa-apa. Wa alaina, ya. Dan kita wajib alla naj'al, untuk tidak menjadikan al-intima, afiliasi, lil mazhab, kepada mazhab tertentu, bergabung dengan mazhab tertentu, berada di mazhab tertentu, hijaban, sebagai hijab, sebagai penghalang, ansawabiyah, dari kebenaran, akwalin ukhra, pendapat lainnya. Jangan sampai berada di satu mazhab kemudian menghalangi kita untuk menerima kebenaran dari pendapat-pendapat lainnya. Tadi sudah kita sudah garis bawahi juga bahwasanya syariah itu terlalu luas kalau cuma diisi sama satu mazhab ya. Khasatan, khususnya fi masail hayawiyah wa muhimmah, khususnya dalam masalah-masalah yang terus bergulir hidup masalahnya, wa muhimmah, dan penting. Au zahiratir rujhan, atau dalam masalah-masalah yang jelas
zahir rojihnya di mana. Karena kadang-kadang ada kan pendapat mazhab itu yang lemah ya, yang lemah atau memang tidak bisa dijadikan pegangan gitu ya. Ada pendapat dari mazhab lain yang kuat ya, kita tidak menutup diri untuk kebenaran dari mazhab lainnya. Jangan gara-gara taklid buta kemudian taklid buta itu ya nggak boleh gitu ya. Wa alla nasmah, dan kita jangan sampai membiarkan lit ta'assub, untuk ta'assub ya. Ta'assub tadi wal hawa. Nah, ini hawa nafsu ya. Bi'an yahkum ila qatina al-bayyinah ya, menghukumi, menguasai ya, jangan sampai nepotisme asabiyah, nepotisme kelompok itu ya, ya merasa kelompok yang paling benar juga, kesombongan kelompok. Kemudian hawa nafsu, an yahkum ila qatina al-bayyinah ya, menguasai hubungan-hubungan yang jelas nyata di antara kita. Hubungan jelas nyata itu apa ya? Karena sesama muslim. Kita sudah menjelaskan, akan jelaskan kemarin hukukul muslim alal muslim tuh. Hukukul qalbiyah, hukuk al-lisaniyah, hukuk al-maliyah, dan al-hukuk al-jasadiyah atau al-jismiyah, badaniyah, yang terkait dengan badan. Nah, seringkali yang pertama kali pangkalnya itu yang dari hati dulu. Hati nanti melahirkan yang berikut-berikutnya. Nah, jangan sampai rusak al-hub di antara umat Islam, saling cinta sayang di antara umat Islam ya. Rusak walak di antara mereka, harus saling royalitas di antara mereka gara-gara pendapat berbeda mazhab. Jadi ini sudah pernah terjadi, perbedaan mazhab fikih merusak hubungan di antara muslim dalam sejarah ya. Sampai-sampai tadi dalam masalah pernikahan dibahas pun itu, pewarisan pun dibahas pun itu, begitu ya. Itu karena sampai seperti itunya, sampai seperti itu yang ada di antara mereka. Nah, mungkin itu yang kita bahas pada malam hari ini ya. Kita kalau ada mau dipertanyakan atau dibahas ya, mungkin bisa kita bahas dalam waktu 10 menit ya ke depan ini ya, sampai jam 9 nanti ya. Kalau ada yang mau dipertanyakan atau dibahas, monggo. Saya serahkan kepada Mas Evan ya, pada Akh Evan. Kepada Ustaz Evan. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaiannya pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan, mengerti, memahami, dan mengikuti apa yang ada di kitab ini yang Antum sampaikan. Baik, kepada para peserta, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian, boleh bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, bisa menyampaikan di kolom chat, bisa ditulis pertanyaannya. Nanti akan kami bacakan dari MC, seperti itu. Mungkin untuk mengawali diskusi pada malam hari ini, tadi sudah banyak disebutkan atau digarisbawahi juga, khususnya berkaitan dengan madhab fikhiyah dan fikriyah, begitu Ustaz. Ya. Tapi juga yang ingin saya tanyakan begini Ustaz, ada juga madhab itu yang mungkin di sini dalilnya sama, dalil syariat, tapi ada juga secara fikriyah itu kedua madhab ini, khususnya madhab akidah ya, mohon maaf, itu saling menyesatkan satu sama lain karena memang dalilnya berkata demikian, secara logika memang demikian Ustaz. Nah, tidak bisa dihindari kejadian atau sikap saling menyesatkan satu sama lain Ustaz. Itu Ustaz. Bagaimana Ustaz yang seperti itu? Ya. Ya, dalam kajian Islam itu jelas ya, termasuk dalam akidah itu bahwasanya ada yang usul dan ada yang furu'. Ada yang usul dan ada yang furu'. Kalau dalam bahasanya Imam Syatibi itu ilmu malah dibagi 3 sama beliau itu. Ada yang sulbul ilm, pokoknya ilmu itu yang usuli semua ya. Usul ya kuliatus syariah, usul syariah itu yang qat'i semua itu masuk ke dalam sulbul ilm, kata Imam Syatibi. Yang kedua itu milhul ilm ya. Milhul itu yang manis, yang enggak bisa kata milih itu lebih ke garam tapi asin atau apa ya, tapi dia manisnya ilmu. Milhul ilmu dalam bahasa beliau itu milhul ilmi. Jadi yang pertama itu sulbul ilmi, yang kedua kata Imam Syatibi milhul ilm, itu yang balik kepada zanni. Yang ketiga itu laisa bisulbin wala bimilhin. Nah, termasuk semua cabang ilmu dalam Islam itu ada yang usul dan ada yang furu'. Termasuk dalam akidah itu. Akidah itu ada yang usul dan ada yang furu'. Usul itu ada di rukun iman yang 6 itu. Kemudian cabang-cabang dari yang 6 itu, itulah yang furu' itu. Ya, di furu' itu sendiri ada yang qat'i dan ada zanni. Kalau seandainya
memang ada di situ perbedaan yang dari dahulu memang berbeda para ulama di situ, ya, dan tidak akan selesai sampai kapanpun. Nah, itu sama saja kita balik lagi ke zaman perkelahian yang ada sebelumnya, itu sama dengan fikih itu tadi. Ya, sampai kapanpun akan berbeda seperti itu juga dalam masalah-masalah furu'iyah yang memang membuka ruang untuk berbeda di situ. Beda dengan qat'i. Qat'i itu kan nggak membuka ruang kecuali satu pendapat, karena qat'i itu tidak muhtamal di situ. Bawaannya cuma satu pendapat kalau yang qat'i. Kalau zanni memang akan membawa beberapa pendapat. Maka sikap kita di sini adalah bahwasanya kita harus mengambil pendapat yang kita yakini, ya, atau pendapat yang kita yakini dalilnya di situ yang kuat, ya, dengan tetap menghormati pendapat yang lainnya. Selama itu memang ruang terbuka untuk ada pandangan lainnya, apalagi berdalil di situ, ya, rata-rata kan memang berdalil mereka dalam ijtihad zanni, tapi ruang terbuka itu terbuka untuk berbeda di situ. Sama sebenarnya dengan fikih ini. Ya, fikih ini ada yang sawabit, yang jelas tetap dia nggak akan berubah, qat'i. Ada yang zanni di situ memang terbuka untuk berijtihad, makanya para ulama itu berbeda. Ya, ada beberapa sebab berbedanya, kan bisa jadi dalilnya sama, tapi cara pandang berbeda, atau dalilnya memang berbeda. Satu hadis sampai ke sini, satu hadis sampai ke sana, atau tidak sampai gitu ya. Nah, tugas kita lah di sini adalah untuk mengikuti pendapat yang kita tarjih lah, kita kuatkan di situ, mana yang rasanya kita kuatkan, atau kita mengikuti salah satu pendapat yang muktabar di situ, ya, selama kita yakini. Tugas kita kan thalibul ilmi, kan mencari ilmu, ya, mencari kebenaran yang seharusnya, dengan tidak menganggap hina atau menganggap salah pendapat yang berbeda di situ, selama perbedaan itu masih dianggap sebagai sesuatu yang bisa diterima. Sama sebenarnya dalam fikih itu, Mas, ya, akhi Irfan, ya, sama semua, bahwasanya selama perbedaan itu masih bisa ditolerir, dalam artian zonniyah memang terbuka untuk ada beda pendapat di situ, ya silahkan, selama dia memang terbuka ruang untuk itu. Tapi kalau dalam masalah qat'i, ya, kalau seandainya yang rukun iman itu dipermasalahkan di situ, saya mengaku ada nabi setelah Rasulullah itu, ya, atau setelah Quran ini ada kitab lagi, ya, itu kan pokok itu sebenarnya. Berarti itu tidak bisa diterima di situ segala bentuk perbedaan. Makanya yang usul dalam akidah itu yang 6 itu, rukun imam itu, ya. Kemudian cabang daripada itu, yaitu cabang, masalah cabang. Gitu, Mas Evan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Selanjutnya ada pertanyaan dari peserta kajian dari Muhammad Dalton. Izin bertanya Ustadz, untuk pelajar pemula lebih baik belajar fikih mazhab atau fikih tarjih lebih dahulu? Dan bagaimana kiat-kiat agar tidak terjebak dalam asobiyah dan taklid buta? Jazakumullah khairan. Ya. Tafadhol Ustaz. Kalau dalam fikih, ya, fikih itu termasuk ilmu dalam fikih itu kan dibuat bertingkat-tingkat aslinya, dan kita tidak bisa masuk langsung ke dalam ilmu yang dalam perbedaan di antara para ulama. Makanya ilmu itu bertingkat-tingkat dibuat oleh para ulama. Kalau kita lihat, ya, dalam kitab pengkajian dalam Hambali misalnya, itu dijelaskan oleh Ibnu Badran Al-Hambali, Al-Mughni, Ibnu Qudamah sendiri penulis Al-Mughni itu tuh membuat 4 kitab itu bertingkat-tingkat. Dimulai dari Al-Umdah dulu. Al-Umdah itu kan isinya semuanya pokok, ya, seperti mukhtasar, singkatan semua. Setelah Al-Umdah maka dia masuk kepada Al-Mughni. Kemudian setelah itu baru Al-Kafi, baru masuk Al-Mughni. Al-Mughni itu baru menjelaskan di situ dalil-dalil perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian jawaban bantahan. Itu ya di Al-Mughni itu. Karena ada ada kata-kata terkenal dari ulama dahulu itu, bahwasanya la yuhsal al-ilmu illa ba'da darsihi salasa marrat. Ilmu itu tidak akan kuat kecuali setelah mempelajarinya 3 kali. Makanya rata-rata kalau kita belajar fikih itu pasti ada mukhtasarnya dulu, kemudian baru mutawassitat yang di tengah-tengahnya, baru setelah itu mutawwalat yang panjang itu. Al-Mughni itu udah panjang itu, makanya sebelum Al-Mughni khususnya kita masuk dulu kepada Al-Umdah, Al-Mughni, Al-Kafi, baru, karena Imam Ibnu Qudamah Hambali menyusunnya seperti itu, ya. Termasuk dalam mazhab Syafi'i kan juga begitu. Maka kalau kita sebagai pelajar, misalnya kita sendiri, saya sendiri juga, ya, sebagai pelajar pemula juga, mubtadi, ya. Mubtadi itu kita harus pokok-pokok dulu sebenarnya. Pelajaran pokok dulu sebelum kita masuk ke dalam keruwetan gitu, ya. Masalah-masalah yang ruwet gitu. Apa tadi saya pagi baca apa itu? La yuta'allam al-muta'allim al-mubtadi al-masail
mughammadah gitu, apa istilah, lupa saya bahasanya itu. Tidak seorang pembelajar dan pemula itu tidak belajar masalah-masalah yang ruwet. Jangan masalah ruwet dulu yang dipelajari, tapi masalah-masalah yang pokok. Makanya Ibnu Rusdi Al-Hafidh ya, itu juga membuat ikhtisar dari kitab Al-Mustasfanya Syafi'i ya. Ibnu Rusdi kan Al-Maliki. Beliau membuat mukhtasar dari kitab Al-Mustasfa usul fikihnya ya. Ad-Daruri min usulil fiqh fi usulil fiqh dari kitabnya Al-Mustasfanya Imam Ghazali Asy-Syafi'i. Ya, jadi sebenarnya kita harus belajar mutun dulu, pokok-pokok dulu sebelum kita masuk kepada yang lebih besar nih. Jangan sibuk dulu dalam misalnya kalau kita belum kokoh kemudian masuk ke dalam hal-hal sifatnya jarah wa ta'dil dalam masalah hadis misalnya. Sibuk dengan jarah wa ta'dil kemudian yang pokok-pokok apa ilmu hadis, apa hadis hasan, hadis sahih itu kita belum tahu. Sama dengan kita belum jelas mau duduk di mana, belum mempelajari apa gitu. Kemudian sibuk ke dalam masalah-masalah perbedaan pendapat misalnya di antara para ulama. Akhirnya kita nggak jelas juga, mutahayyir gitu. Makanya paling nggak kita itu punya pegangan pokok dulu, apa yang mau kita pegang dalam beribadah, terutama amaliyah tadi. Amaliyah sehari-hari kita itu apa? Mau berpegang pakai apa? Yang kita jadikan guru itu mesti apa untuk amaliyah sehari-hari kita. Nah, setelah itu barulah naik ke tingkatan berikutnya. Mungkin begitu. Agar tidak terhindar dari asobiyah dan taklid buta itu kan pangkalnya tadi. Sebelumnya kita pernah jelaskan juga bahwasanya pangkal dari asobiyah itu adalah doyikul ufuk, sempitnya cara pandang, kemudian doyikus sodar, ya, doyikus sodar, sempit hati. Ya, ada penyakit dalam hati itu bermasalah juga. Ada yang penyakit dalam hati itu kenapa ya? Karena doyikul ufuk, cara pandang yang pendek. Karena pendek itu karena kurang, misalnya kita kurang literasi, kurang bacanya gitu ya. Semakin luas ilmu kita, biasanya kita semakin kuat toleransinya, juga toleran terhadap perbedaan yang ada. Mungkin begitu pada Muhammad Dalton ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga menjawab pertanyaan. Insya Allah, nah ini sudah dijawab. Barakallahu fikum ya Ustaz, senang dengarnya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau terakhir ini Ustaz dari saya lagi Ustaz. Kan di sini juga ada Ustaz, ini dari Nuruddin dari Bandung ya. Maaf saya bacakan ini saja Ustaz. Ustaz izin bertanya, Afan, barangkali pertanyaan ini berulang kali karena saya bergabung. Ustadz, bagaimana kita bisa bantu saudara-saudara kita untuk berhenti dari konflik antar mazhab Wahabi dan kalangan tradisional? Syukran. Aduul mar'i ma yajhaluhu itu sebenarnya bahwasanya musuhnya seseorang itu apa yang tidak diketahuinya. Maka pangkal menghilangkan permusuhan di antara kita itu harus saling mengenal di antara satu dengan yang lainnya. Itu masalahnya. Kadang-kadang sebelum kita kenal mengenal aja udah dibuat ufuk dulu, udah dibuat takonduk tadi, udah dibuat lobang pemisah di antara kita ya. Gara-gara berbeda pikiran udah anti dahulu, sehingga padahal ya sama-sama muslim misalnya. Seharusnya ada kita selain silaturahim kan harus silatul ilm itu ya. Selain silaturahim ya harus silatul ilm, menyambung silaturahim juga tapi menyambung silatul ilmi juga, menyambung ilmu itu agar ketemu gitu. Yang ini mengenal ini, yang ini nah masalahnya itu. Makanya salah satu pokok dari ukhuwah itu kan pertama itu ta'aruf ya. Itu deh Mas Evan ya, ta'aruf dulu tuh. Nah, kalau ruang saling kenal mengenal dulu baru bisa nanti hilang permusuhan itu sampai ke ujungnya takaful ya. Saling menanggung antara yang satu dengan yang lainnya, bantu membantu. Kan ta'aruf dulu pokoknya. Maka pangkal masalahnya itu kenapa ada di antara kita itu ini karena tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kenapa nggak saling mengenal ya? Karena nggak luas cakrawala tadi, doikul ufuk. Karena kita udah menutup diri dulu, merasa diri paling benar. Nah itu nih masalahnya. Tidak mau membuka diri, inghilak gitu. Inghilak itu berarti inklusif. Gitu. Eksklusif, betul eksklusif. Ya. Inklusif terbuka, gitu. Infitah gitu. Ya. Inghilak gitu, membuka akal kita kepada. Kita terlalu menutup akal kita terhadap yang lainnya. Sejak awal udah ini dulu, nggak boleh. Nah, ini udah masalahnya. Nah, mungkin begitu Mas. Pada atas jawabannya ya, an-nasu a'da'u ma jahilu ya, manusia cenderung memusuhi apa yang tidak diketahui. Insya Allah mungkin itu pertanyaan terakhir pada malam hari ini.
kita akan lanjutkan materi kita berkaitan dengan kitab Kaifa Nahtalif pekan depan. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas penyampaiannya. Semoga apa yang antum sampaikan bisa kita pahami lebih jauh dan kita amalkan. Kepada para peserta, jazakumullah khairan, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan di ngaji kitab Kaifa Nahtalif yang disusun oleh Syekh Salman Al-Audah bersama Ustadz Dini Sarifandi Pagi Sati. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukron ala husni ihtimamikum, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.